Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmatnya, nikmatnya sehingga kita semua dapat mengikuti kegiatan belajar meskipun hanya melalui sebuah video dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita bersyukuri bersama dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas sebuah materi mengenai iman kepada hari akhir di kelas 12 akuntansi. Pertama, kita pahami dulu apa itu makna dari iman kepada hari akhir, ya. Jadi hari akhir adalah yaitu meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi, makna dari iman kepada hari akhir yakni meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengetahui dengan pasti kapan datangnya hari akhir itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Kita sebagai hambanya hanya diberi kisi-kisinya saja melalui tanda-tandanya yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembagian hari kiamat. Jadi hari kiamat itu ada dua, ya. Yang pertama dinamakan dengan kiamat kecil atau kiamat sugro, yaitu matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Ini yang dinamakan dengan kiamat sugro, yaitu matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Yang kedua yaitu kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Jadi kalian harus bisa membedakan dua hal ini antara kiamat kecil dan kiamat besar. Selanjutnya yaitu kita lihat dari ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai hari akhir ini. Kita lihat di Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Yang maknanya yaitu dan sungguh hari kiamat itu pasti datang dan tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Jadi melalui ayat Al-Quran ini sudah sangat jelas sekali bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Selanjutnya yaitu kita lanjutkan ke nama-nama lain hari kiamat. Kita lihat yang pertama ada Yaumul Ba'ts, yaitu hari kebangkitan. Yang kedua ada Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal. Jadi nanti ketika di padang mahsyar kita nanti akan dihisab, yaitu seluruh amal kita itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada Yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Jadi semua apa yang sudah kita lakukan di dunia ini nanti akan dibalas oleh Allah, yaitu di akhirat nanti. Yang selanjutnya yaitu ada Yaumul Hasrah, yaitu hari penyesalan. Selanjutnya ada As-Sa'ah atau hari penentuan. Yang selanjutnya yaitu ada Yaumut Tanad, yaitu hari saling memanggil.
Yang nomor 7 ada yaumul fasl, yaitu hari pemisahan atau keputusan. Kita lanjut ke slide selanjutnya mengenai tanda-tanda dari kiamat sugro atau kiamat yang kecil. Yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat kecil yang pertama adalah kerap terjadi bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Ini merupakan tanda-tanda dari kiamat kecil. Yang selanjutnya yaitu negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Yaitu negara Arab menjadi hijau, padahal negara Arab itu adalah padang pasir. Nah, dan sekarang negara Arab itu sudah menjadi hijau. Kemarin saudara saya itu baru saja dari Arab untuk melaksanakan umroh. Beliau bilang bahwa sekarang itu di negara Arab itu sudah mulai menghijau dan diadakan penghijauan di sana itu. Ini merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Yang selanjutnya yaitu waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Ini seminggu rasanya seperti sehari, sangat singkat sekali. Selanjutnya bulan sabit terlihat besar. Tuh kalau ada bulan coba lihat masih kecil atau sudah besar. Kalian amati sendiri. Selanjutnya yaitu orang baik menjadi berkurang, namun yang jahat semakin bertambah banyak. Ini bisa kita lihat di negara kita sendiri ini. Orang yang jahatnya semakin bertambah banyak. Kalau kita lihat di berita-berita setiap pagi atau sore itu, pasti berita itu isinya orang-orang yang jahat. Kasus-kasusnya orang-orang yang jahat, ada korupsi dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai tanda-tanda dari kiamat kubro, yaitu kiamat yang besar. Yang pertama kita bahas yang pertama mengenai api keluar dari tanah Hijaz. Ini yang pertama yaitu api keluar dari tanah Hijaz. Qala Sa'id bin Musayyib akhbarani Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta takhrujan naru min ardil Hijazi tudhi'u a'naqal ibili bi Busra. Dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al-Musayyab mengatakan telah mengabarkan kepadaku Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari kiamat tidak akan tiba hingga api keluar dari tanah Hijaz yang bisa menyinari tengkuk unta di Busra. Hadis riwayat Bukhari nomor 6585 dan ini adalah hadis yang sahih. Yang selanjutnya tanda-tanda kiamat besar lagi adalah yang kedua yaitu kebodohan dan perzinahan merebak. Ini hadis dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu dan merebaknya kebodohan, perzinahan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya laki-laki, sampai-sampai perbandingannya 50 perempuan sama dengan hanya 1 orang laki-laki. Nah, ini dari hadis ini kita bisa melihat bahwa kiamat itu sebenarnya sudah sangat-sangat dekat. Ini perzinahan secara terang-terangan. Sekarang banyak anak-anak ini, anak-anak sekolah. Saya sendiri pernah menyaksikan itu ketika di taman. Anak sekolah berduaan sangat dekat. Ada orang yang lalu lalang itu tidak punya rasa malu. Ini merupakan sudah tanda-tanda kiamat yang besar. Untuk itu saya mohon, saya berharap kalian anak-anak ini adalah anak-anak yang soleh-solehah, yaitu yang terjaga kesuciannya, ya, dan bisa terhindar dari hal-hal yang buruk seperti ini. Yang selanjutnya yaitu pembunuhan merajalela.
Nih, pembunuhan merajalela seperti kasus yang baru saja ramai di Indonesia, yaitu kasusnya siapa? Verdi Sambo itu kan sangat ramai sekali. Dan masih banyak pembunuhan-pembunuhan yang lain. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang tanda-tanda kiamat. Zaman terasa ringkas, amal soleh berkurang, kebakhilan merajalela, fitnah dinyatakan secara terang-terangan, dan banyak al-kharaj. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud istilah al-kharaj? Nabi menjawab, pembunuhan-pembunuhan. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari nomor 7061 dari Fathul Bari. Dan ini adalah hadis yang sahih. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat besar. Yang selanjutnya adalah matahari terbit dari barat. Ini puncaknya ini kalau matahari terbit dari barat. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Yaman, telah menceritakan kepada kami Su'aib, telah menceritakan kepada kami Abu Zanad dari Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sebelum matahari itu terbit dari arah baratnya. Dan apabila matahari telah terbit dari arah baratnya dan manusia melihatnya, berimanlah mereka semuanya. Yang demikian itu terjadi di masa tidak bermanfaat iman seseorang bagi dirinya jika ia tidak beriman sebelumnya, atau semasa imannya itu ia tidak mengerjakan suatu kebaikan apapun. Jadi ketika matahari sudah terbit dari barat, itu manusia itu berbondong-bondong untuk bertaubat. Akan tetapi Allah sudah menutup pintu taubatnya, sehingga mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Mereka menyesal semuanya. Untuk itu, marilah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, kita laksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Minimal sholat 5 waktu kita itu kita tegakkan, jangan sampai bolong-bolong. Selanjutnya yaitu tanda-tanda kiamat besar yang selanjutnya yaitu adalah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya pada bab Zikrul Anbiya dengan subjudul turunnya Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam mengatakan, ini telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibnu Ibrahim dari Abu Saleh, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id ibnu Musayyab, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Tuhan yang jiwaku berada di dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya sudah dekat masa turunnya Ibnu Maryam kepada kalian sebagai hakim yang adil. Lalu ia memecahkan salib, membunuh semua babi dan menghapuskan jizyah serta harta benda yang menjadi berlimpah, sehingga tidak ada seseorang yang mau menerimanya, sehingga bersujud baginya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, jika kalian suka, bacalah ayat ini, yaitu firman-Nya, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi. Nah ini anak, jadi tanda-tanda besar dari kiamat itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa ini nanti adalah yang akan membasmi siapa? Yang akan membasmi Dajjal. Kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita, namun sebelum itu mari kita lihat dulu apa hikmah dari mengimani hari akhir ini. Yang pertama yaitu seorang hamba yang beriman kepada hari akhir akan senantiasa beramal soleh. Misalnya menjaga sholat 5 waktu, memperbanyak sholat sunnah, zikir, puasa dan sebagainya. Karena mereka yakin bahwa setelah hari akhir pasti ada hari pembalasan, di mana semua perbuatan selama di dunia
akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit materi yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa belajar, jangan lupa untuk meningkatkan amal ibadah kita supaya nanti ketika sudah mendekati hari kiamat dan terjadi hari kiamat, kita sudah mempunyai bekal yang cukup. Mungkin itu, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.